Assalamualaikum semua. Ya, jadi setelah sebelumnya saya membuat video tentang pembuatan HRU, di sini saya akan sharing cara membuat cara edit input, run SWOT, dan juga visualisasinya. Jadi langsung aja, pertama pencet ini, dia akan ada muncul seperti ini. Kita pencet start import. Kalau udah, kita lanjut ke edit SWOT inputnya. Di sini saya akan menggunakan dua bagian aja, yaitu bagian climate dan juga simulation. Cuman bisa sesuai kebutuhan. Untuk bagian climate, pertama weather generator, kita import data. Karena di sini saya menggunakan data observasi, jadi centang yang ini start import. Kalau nggak ada data bisa download dulu, tinggal klik aja di sini linknya. Lanjut ke weather stationnya, import juga. Di sini untuk formatnya menggunakan SWOT plus. Lalu input filenya saya ada di sini, Robit Data Weather SWOT plus, select folder, start import. Nah, kalau udah lanjut ke bagian simulation yang time. Di sini hari mulai simulasinya, ini tahun mulainya, dan ini hari akhir simulasinya. Untuk contoh di sini saya cuman sampai tahun 2000 aja biar cepet. Ini juga time stepnya bisa diubah sesuai kebutuhan. Save change. Kalau udah langsung ke bagian print. Di sini bisa diedit sesuai kebutuhan. Sebagai contoh di sini saya akan input 2 sebagai tahun yang tidak akan di print outputnya. Lalu untuk outputnya di sini saya akan centang annual rata-rata untuk basin water balance-nya, dan untuk HRU lalu untuk channel outputnya bulanan. Ini bisa sesuai kebutuhan. Kalau udah di save change, ini juga jangan lupa di save change. Kalau udah langsung ke write input files, tinggal klik ini start writing files. Kalau udah, lalu kita bisa run modelnya, tinggal run SWOT plus. Kalau udah tinggal di close. Lalu ke bagian analyze model input, lalu import output, start importing output. Kita exit SWOT plus editor. Lalu nanti step 4 akan terbuka, yaitu visualisasi. Kita klik. Sini akan muncul tabel seperti ini. Lalu ada skenario dan juga SWOT plus output table. Nah, di sini kita akan coba memvisualisasikan variabel evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi ini ada di bagian HRU, water balance annual. Lalu kita pilih variabelnya ET, evapotranspirasi, add, lalu klik variabelnya, lalu create. Nah, di sini akan muncul visualisasinya. Jadi tiap warna merepresentasikan nilai evapotranspirasi yang berbeda. Nah, selain itu kita juga bisa memvisualisasikan dengan bentuk animasi. Jika kita ingin menghasilkan output perbedaan output terhadap tahun. Nah, di sini sama, misal kita ingin memvisualisasikan evapotranspirasi, kita bisa pilih
HRU WB tahunan, lalu kita pilih variabelnya ET evapotranspirasi, lalu kita play. Nah, maka akan ada output untuk setiap tahun dalam bentuk animasi. Di sini kita bisa record si animasinya dengan mencet tombol ini. Nah, lalu selain untuk evapotranspirasi, jadi ini bisa buat menghasilkan visualisasi untuk apa aja ya. Misal di sini kita coba untuk plot flow out dari sungai. Maka kita pilih yang bulanan, lalu kita pilih variabelnya flow out. Flow out. Nah, maka akan muncul. Nah, di sini biar lebih jelas kita tampilkan yang sungainya saja, maka yang ini jangan dicentang. Oke. Lalu kita bisa play. Untuk mengatur kecepatan animasi bisa diatur di sini. Kalau kita ingin lebih cepat atau lebih lambat sesuai kebutuhan. Seperti saya bilang tadi, kita bisa record di sini ya. Tinggal pencet start recording. Kalau udah selesai, stop. Maka recordnya akan tersimpan di sini sebagai GIF. Oke. Selain itu kita juga bisa memvisualisasikan dengan plot jika ingin hasilnya grafik. Sebagai contoh, saya ingin memvisualisasikan flow out dari sebuah sungai ya. Nah, tapi untuk ngeplot flow out dari suatu sungai, kita perlu tahu itu tuh masuknya channel berapa gitu sungainya. Ya, jadi untuk mencari tahu keterangan channel itu, kita bisa klik tombol ini, identify toolbar, lalu kita centang yang ini, channel reach, karena kita ingin tahu keterangan dari suatu channel. Kita klik ke wilayah main outlet sungai kita pencet, lalu kita akan tahu gitu keterangan dari channel tersebut. Di sini ada keterangan channel nomor 53. Jadi kita bisa balik ke menu yang sebelumnya, yang ini, lalu kita masukkan unit 53. Variabelnya jangan lupa flow out. Flow out, lalu kita pencet ini, lalu plot. Misal karena ini channel 53, kita tulis 53. Save CSV-nya. Lalu akan muncul plot dari flow out channel 53. Di sini kita bisa save plotnya dengan ini, pencet tombol ini. Untuk mengatur plotnya kita bisa pencet tombol ini. Lalu kalau kita mau membandingkan flow out dari suatu model dengan flow out observasi, kita bisa mencet di sini. Tinggal tambahkan. Di sini saya file observasinya ada di observasi, observe flow. Open. Oh iya, sebelumnya kita perlu ngecek dulu data observasi kita dari tahun berapa aja gitu. Untuk ngeceknya bisa pencet di sini, pencet edit. Nah, di sini kita tahu kalau data observasi kita itu mulai dari tahun 93 sampai 97. Kenapa kita perlu tahu itu? Ya, karena di sini, karena data observasi kita dari tahun 93, maka kita juga ngeplotnya dari tahun 93 sampai ke 97.
Oke, kalau udah bisa add observe, lalu plot. Kita replace aja sih yang sebelumnya. Ya. Maka di sini akan muncul plot flow out dari channel 53 baik yang simulasi dan juga observasinya. Yang biru adalah yang hasil simulasi dan yang oranye adalah hasil observasi. Untuk save kita bisa pencet tombol ini, dan untuk edit plotnya bisa pencet tombol ini. Selain itu di sini juga kita bisa lihat efisiensi dari model yang kita gunakan. Di sini ada Ness-Sutcliffe efisiensi koefisiennya 0,45 dan juga Pearson correlation coefficient 0,77 dari model yang kita gunakan, yaitu model yang default tadi. Oke, kita close. Ya, sekian yang bisa saya kasih tahu tentang cara edit input dan run model dan juga visualisasi dari SWOT Plus ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.